Hamdan mendapati tubuhnya penuh selang dan perban. Terutama di sisi kanan perutnya, ada bekas operasi. Ia ingin teriak, tapi tenggorokannya kering. Tak ada suara. Hari-hari berikutnya adalah siklus neraka. Setiap pagi, bekas luka baru muncul di lengannya. Mereka menyedot dan menguras tubuhnya. Seperti vampir modern. Mereka tidak melihatnya sebagai manusia. Hamdan hanyalah komoditas. Barang dagangan. Sampai suatu malam, pemadaman listrik terjadi. Semua lampu mati. Dengan sisa-sisa tenaga, Hamdan berdiri. Ia menatap langit-langit jeruji dan bersumpah. Aku gak mau mati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang pemuda bernama Hamdan, penjual pentol miskin di Surabaya, tergoda tawaran kerja ke luar negeri demi ibunya yang sakit. Namun sesampainya di Kamboja, ia justru dijebak sindikat perdagangan manusia, dipaksa jadi penipu online dan korban eksploitasi organ. Dalam kondisi sekarat, Hamdan bertekad kabur dari neraka itu. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di salah satu sudut kota Surabaya, berdirilah sebuah rumah kecil yang sudah lama kehilangan warnanya. Cat temboknya mengelupas, pagarnya berkarat, dan halaman mungil di depannya dipenuhi ilalang yang tumbuh semaunya. Di sanalah Hamdan tinggal, seorang pemuda 25 tahun yang menjalani hidup sederhana bersama ibunya, Bu Yanti, di rumah peninggalan sang ayah yang sudah lama meninggal. Rumah itu nggak terlalu pelosok, tapi juga jauh dari keramaian kota. Gaya bangunannya klasik, jadul, dan tampak jelas nggak terawat. Hamdan dikenal warga sekitar sebagai penjual pentol keliling. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya sambil meniup peluit khas yang jadi penanda dagangannya. Bunyinya nyaring, tapi hatinya sering sunyi. Bukan pekerjaan yang menjanjikan, tapi cukup buat makan hari itu. Kadang laku keras, kadang cuma pulang bawa recehan. Tapi Hamdan nggak pernah mengeluh. Ia anak muda yang lebih banyak diam daripada bicara, tapi dalam hatinya, tersimpan mimpi yang belum sempat tumbuh. Ibunya, Bu Yanti, sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak kena stroke ringan 2 tahun lalu, Hamdan jadi satu-satunya tumpuan. Dia belum menikah, bahkan belum pernah pacaran. Harinya habis untuk bekerja, mencuci, merawat ibunya dan sesekali duduk di teras rumah menatap langit sore. Sampai kapan begini terus, ya? Batinnya. Suatu malam, Hamdan menghitung uang hasil jualan pentol. Di ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu minyak karena listrik sering padam, ia menghela napas panjang. Uang yang ia hitung, bahkan tak cukup untuk beli obat ibunya. Dan obat ibu habis. Suara Bu Yanti terdengar lemah dari dalam kamar. Iya, Bu, besok Hamdan belikan, jawabnya lirih. Tapi dalam hati, ia gelisah. Dompetnya hanya berisi lembaran lusuh. Malam itu, Hamdan tidur dengan kepala penuh beban, menatap langit-langit kamar yang sudah ditumbuhi jamur. Keesokan harinya, Hamdan mendorong gerobaknya ke arah taman kota. Saat sedang berjualan, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Hamdan? Ini kamu ya? Hamdan menoleh. Seorang pria dengan gaya perlente berdiri di hadapannya. Rambut klimis, baju rapi, jam tangan mengkilap. Aku Bejo, bro. Teman SMP kita. Wah, gila, gak nyangka ketemu kamu di sini. Bejo mengerjap, oh iya, ini Bejo, temannya dulu waktu sekolah. Tapi sekarang, Bejo terlihat seperti orang sukses. Jauh banget dari citra teman lama yang ia kenal. Kerja di mana kamu sekarang, Jo? Aku kerja di luar negeri. Di Kamboja, jadi supervisor di pabrik elektronik. Gajinya mantap. Makan, tidur, semua ditanggung. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Masih butuh banyak tenaga kerja dari Indonesia. Hamdan tersenyum getir. Aku cuma lulusan SMP, Jo. Modalku cuma gerobak pentol ini. Justru itu. Di sana ijazah nggak terlalu penting. Yang penting mau kerja keras. Sekali sebulan bisa dapat 10 juta. Bayangin kamu bisa rawat ibumu lebih layak. Nggak perlu panas-panasan dorong gerobak tiap hari. Ucapan itu langsung menghantam batin Hamdan. Wajah ibunya yang pucat langsung terbayang. Setiap malam, ibunya tidur beralaskan tikar tipis, tanpa pengobatan yang layak. Ia tahu, ini bukan hidup yang ibunya pantas dapatkan. Aku pikir-pikir dulu ya, Jo, katanya pelan. Tapi buruannya, lowongannya cuma sampai minggu ini. Kalau kamu siap,
Aku urus semua, tiket, paspor, penginapan. Kamu tinggal berangkat. Malamnya, Hamdan duduk di samping ibunya yang mulai sesak napas. Tangannya menggenggam lembaran uang hasil jualan pentol hari itu, tak cukup untuk beli obat. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Hati Bejo dipenuhi gelisah. Ia memandang ibunya. Ia tahu waktu nggak bisa ditunda terus. Ia tahu dunia ini keras. Tapi bagaimana kalau kali ini, tawaran itu benar? Bagaimana kalau ini memang jalan hidupnya? Hamdan menarik napas panjang. Bismillah, mungkin ini jalanku. Malam itu, Hamdan duduk sendirian di atas loteng rumahnya yang sudah reot. Angin malam menyusup lewat celah kayu tua, membuat lampu gantung bergoyang pelan, menciptakan bayangan temaram yang menari di dinding kusam. Di tangannya, ada sebuah brosur yang tadi diberikan Bejo, temannya yang kini katanya sukses kerja di luar negeri. Di brosur itu, tergambar gedung-gedung tinggi, pabrik modern, dan pekerja Indonesia yang tersenyum lebar, rapi dengan seragam lengkap. Semua itu seperti berbisik padanya. Ini kesempatan emasmu, Hamdan. Di bawah sana, ibunya masih terbaring lemah di kamar. Napasnya berat. Obat-obatan sudah habis. Uang tabungan pun makin menipis. Hasil jualan pentol keliling kadang tak cukup untuk makan, apalagi untuk berobat. Kadang Hamdan dan ibunya hanya makan nasi dan garam. Kadang mereka hanya menelan air mata. Hamdan menatap langit dari celah atap. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati dia bertanya, sampai kapan hidupku kayak gini? Keesokan paginya, Hamdan menemui Bejo di sebuah warung kopi pinggir jalan. Bejo, dengan gaya meyakinkan dan senyum percaya diri, langsung menyodorkan tawaran. Kerjanya gampang, Hamdan. Gajinya $. Banyak orang Indo udah kerja di sana. Hidup enak. Nggak bakal nyesel. Ia bahkan menunjukkan video testimoni dari para pekerja yang katanya sudah sukses. Hamdan mulai tergoda. Tapi gimana caranya, Mas? Tanyanya ragu. Paspor kita bantu urus. Tiket udah ditanggung. Kamu tinggal tanda tangan dokumen ini. Aman, legal, resmi, jawab Bejo cepat. Hamdan meraih pulpen. Tangannya gemetar. Hatinya ragu. Tapi Bejo menepuk pundaknya dengan mantap. Yakin, Hamdan? Ini jalan rezekimu. Dan dengan satu goresan tanda tangan, Hamdan pun memilih jalan hidup yang tak akan pernah sama lagi. 2 minggu kemudian, Bandara Juanda jadi saksi bisu perpisahan Hamdan dan ibunya. Sang ibu terlalu lemah untuk mengantar. Ia hanya memeluk Hamdan erat-erat sambil menangis. Hati-hati, Le. Jangan pernah tinggalkan salatmu. Itu adalah perjalanan pertama Hamdan naik pesawat. Ia duduk di dekat jendela, memandangi awan, dan membayangkan masa depan cerah, rumah baru, ibunya sembuh, dan usaha pentol yang besar. Tapi sesampainya di Kamboja, semuanya berubah. Tak ada penyambutan hangat. Hanya pria asing berwajah dingin yang menjemput mereka dengan mobil hitam tanpa plat nomor. Bejo ikut di kursi depan, tapi sikapnya berubah. Dingin. Kaku? Jangan banyak tanya. Ini prosedur biasa, bisik Bejo pendek. Hamdan mulai merasa ada yang janggal. Mobil mereka melaju melewati gudang-gudang tua dan jalanan sempit. Setelah lebih dari 1 jam, mereka tiba di sebuah bangunan besar yang gelap. Dari luar, itu lebih mirip rumah tua terlantar, dikelilingi pagar besi tinggi dengan kawat berduri di atasnya. Ket temboknya terkelupas. Jendelanya ditutup rapat dengan terpal kusam. 2 pria bertubuh besar menjaga gerbang, satu membawa senjata pendek, satunya lagi hanya diam sambil merokok. Ini tempat tinggal sementara sebelum kamu mulai kerja, ucap Bejo, suaranya datar dan tak lagi bersahabat. Begitu gerbang dibuka, Hamdan mencium bau karbol bercampur amis. Lorong rumah itu gelap. Lampu-lampu temaram. Dari lantai atas, terdengar suara tangisan lirih seseorang. Hamdan menoleh, tapi Bejo segera mendorong punggungnya. Masuk aja, nanti ada yang jelasin. Kamar tempat Hamdan ditempatkan, tak lebih dari ruangan pengap dengan satu kasur tipis dan kipas tua yang nyaris mati. Jendelanya dipagari jeruji besi. Malam itu Hamdan tak bisa tidur. Ia mendengar jeritan tertahan, suara langkah kaki berat, dan teriakan pria-pria dengan bahasa asing dari luar kamar. Paginya, seorang pria tinggi berkacamata hitam datang menemuinya. Selamat datang, ucapnya dengan logat kacau. Di sini kamu kerja. Jangan coba-coba macam-macam, atau kamu nggak akan pernah pulang. Hamdan hanya bisa menunduk. Tubuhnya dingin. Tangannya menggenggam brosur usang dari Bejo yang kini terasa seperti janji palsu. Dan dari balik jeruji besi di jendela kamar, Hamdan tahu, dia telah masuk ke lubang neraka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namanya, Mr. Eddie. Logat Inggrisnya patah-patah,
tapi cukup jelas untuk membuat Bejo merinding. "Kerjamu gampang," katanya. "Pakai HP, cari orang dari Indonesia. Bujuk mereka buat investasi. Tipu mereka. Kalau kamu berhasil, kamu makan. Kalau enggak..." Ia mengelus perutnya sendiri sambil menyeringai. "Kamu yang jadi makanan." Hari itu Hamdan diberi satu ponsel butut dan skrip pesan penipuan berbahasa Indonesia. Ia coba hubungi beberapa nomor yang sudah dipersiapkan, tapi tak satu pun membalas. Malamnya, ia tidak diberi makan. Hari berikutnya pun sama. Lapar mulai menyerang otaknya. Ia mulai kehilangan fokus. Tapi Hamdan masih berusaha, masih percaya ini hanya ujian sementara. Hingga di hari ketiga, saat perutnya melilit seperti dipelintir, Bejo memberanikan diri bertanya pada penjaga yang galak di depan pintu. "Pak, kapan saya kerja di pabrik beneran?" Penjaga itu cuma tertawa. Tawa parau, seperti suara setan dari dasar neraka. "Udah kerja kamu itu. Kalau kamu nggak bisa hasilin duit, ya kamu yang dijual." Mata Hamdan membelalak. Dada sesak. Ia sadar. Ini bukan kerja luar negeri. Ini perangkap. Ini neraka. Hamdan tak tahu berapa lama ia sudah terjebak di kamar sempit itu. Siang dan malam tak terasa beda. Makanan hanya sebungkus nasi basi. Minum dari keran kamar mandi. Dan setiap hari, ia dipaksa terus-menerus menipu orang dari kampungnya sendiri. Skrip penipuannya terus berubah. Kadang soal investasi. Kadang soal hadiah fiktif. Awalnya Hamdan menolak. Tapi makin lama, tekanan fisik dan mental membuatnya lumpuh secara jiwa. Tubuh Hamdan makin lemah. Demam tinggi. Pandangan berkunang. Kram perut yang menyiksa. Dan pada suatu malam, dua pria bertubuh besar menyeretnya ke ruangan gelap. Bau cairan merah dan karbol menyerang hidungnya. Suntikan menancap ke kulitnya. Dunia berputar. Segalanya menjadi hitam. Saat sadar, Hamdan mendapati tubuhnya penuh selang dan perban. Terutama di sisi kanan perutnya, ada bekas operasi. Ia ingin teriak, tapi tenggorokannya kering. Tak ada suara. Hari-hari berikutnya adalah siklus neraka. Setiap pagi, bekas luka baru muncul di lengannya. Mereka menyedot darahnya, menguras tubuhnya. Seperti vampir modern, mereka tidak melihatnya sebagai manusia. Hamdan hanyalah komoditas, barang dagangan. Sampai suatu malam, pemadaman listrik terjadi. Semua lampu mati. Dengan sisa-sisa tenaga, Hamdan berdiri. Ia menatap langit-langit jeruji dan bersumpah, "Aku gak mau mati di sini." Dengan tubuh gemetar dan luka yang terus mengucur, Hamdan merangkak. Ia dobrak jendela kecil di kamar mandi. Keluar lewat pipa besi yang sudah karatan. Lalu berlari, atau lebih tepatnya merangkak, jatuh, bangkit, dan merangkak lagi. Suara anjing. Suara tembakan. Suara orang teriak dari kejauhan. Tapi Hamdan tidak menoleh. Ia hanya punya satu tujuan, selamat. Fajar menyambutnya di batas hutan Kamboja. Di tengah kabut pagi, seorang petani karet lokal bernama Keken sedang memeriksa pohon sadapannya. Tiba-tiba, matanya menangkap sesosok tubuh, penuh lumpur, darah, dan daun kering, tergeletak nyaris tak bernyawa. Keken mendekat. "Denyut nadi masih ada," gumamnya. Ia siram wajah Hamdan dengan air dari botol. Hamdan membuka matanya perlahan. Dengan nafas tercekat, ia berbisik, "Hamdan, Indonesia, tolong." Tanpa pikir panjang, Keken mengangkat tubuh Hamdan ke atas gerobaknya, membawanya ke pos penjagaan perbatasan terdekat. Di sana, Hamdan disambut tim medis dan tentara. Tubuhnya langsung dibawa ke rumah sakit pemerintah. Pihak KBRI di Phnom Penh langsung dihubungi. Identitas Hamdan akhirnya dikenali. Ia korban sindikat perdagangan manusia. Dokter mengatakan Bejo sudah dioperasi ilegal, mungkin untuk penjualan organ. Operasi lanjutan dilakukan. Infeksi dibersihkan. Tapi luka batinnya jauh lebih dalam dari bekas pisau. Beberapa hari kemudian, Bejo terbangun di rumah sakit. Tubuhnya penuh infus. Di meja kecil dekat ranjang, berkibar kecil bendera merah putih. Ia menangis. Seorang staf KBRI masuk dengan senyum hangat. "Mas Hamdan, kamu sudah aman sekarang. Kami akan pulangkan kamu ke Indonesia." Hamdan tak sanggup menjawab. Hanya air matanya yang berbicara. Di dada kiri jasnya, tersemat pin kecil, bendera merah putih. Pria itu bukan sembarang orang. Dialah Pak Kamaru, staf KBRI di Phnom Penh, yang kini berdiri di sisi ranjang rumah sakit, menatap Hamdan dengan wajah penuh empati. Hamdan mengangguk pelan. Wajahnya tirus. Matanya sayu. Napasnya pendek. "Aku masih hidup, Pak," gumamnya lirih, seperti tak percaya dengan kenyataan yang ada. Pak Kamaru tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana yang muram.
Mas Hamdan masih hidup dan insya Allah akan terus hidup. Yang penting sekarang, fokus pulih dulu, ya. Kami sudah siapkan proses pemulanganmu. Hamdan diam. Pandangannya menatap jauh ke jendela kecil di samping ranjang. Dari luar, terdengar suara motor tua rumah sakit yang seolah mengiringi pikirannya yang mengembara. Saya malu, Pak, bisiknya. Saya cuma pengen bantu keluarga, malah hampir mati. Pak Kamaru duduk di kursi plastik di samping ranjang. Mas Hamdan, yang salah bukan kamu. Yang salah adalah mereka, orang-orang kejam yang tega manfaatkan keputusasaan. Kami sekarang lagi koordinasi dengan pihak berwenang Kamboja dan Indonesia. Sindikat ini bukan baru. Tapi korban yang bisa selamat, itu langka banget. Hamdan menelan ludah, getir. Teman saya yang ajak, saya nggak tahu dia di mana sekarang. Tapi saya yakin, dia juga korban, Pak. Kami semua dipaksa. Pak Kamaru mengangguk. Ia membuka notepad kecil. Tolong ceritakan semuanya. Sekecil apapun infonya, bisa sangat berguna. Tapi sekarang, fokus dulu buat sembuh. Besok, kami pindahkan ke rumah transit KBRI. Dari sana, kita terbang ke Surabaya. Mata Hamdan berkaca-kaca. Saya pengen ketemu ibu saya, Pak. Kalau beliau tahu saya hilang 3 bulan, saya takut beliau sakit. Pak Kamaru menepuk bahunya dengan lembut. Kami sudah hubungi kelurahan di tempat tinggalmu. Ibumu sehat. Dia cuma pengen anaknya pulang. Air mata Hamdan akhirnya jatuh. Dia tidak peduli lagi soal harga diri atau mimpi jadi orang sukses. Semua hampa. Yang tersisa hanya luka operasi pengambilan ginjal, darah yang pernah dijual paksa, dan masa depan yang belum jelas. Tapi satu hal pasti, dia selamat malam itu. Hamdan memandang ventilasi tua di atas ranjangnya. Ia sadar, dirinya hanya satu dari sekian banyak korban sindikat gelap yang berakhir di sini, setelah diperas, ditinggal, dibuang. Perutnya masih terasa nyeri hebat, bekas luka operasi. Tapi rasa sakit itu kalah dengan gejolak batin, dendam, takut, dan tekad yang tiba-tiba muncul. Penjaga ruangannya tertidur. Hamdan tahu, ini kesempatan yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup. Dengan tangan gemetar, ia mencabut infus dari lengannya. Darah menetes, tapi ia tidak peduli. Ia gigit bibir menahan sakit, lalu turun dari ranjang. Kakinya nyaris tak kuat menopang tubuh yang tinggal tulang. Ia merangkak, pelan tapi pasti, menuju lemari kecil. Di sana, ia temukan baju lapuk milik pasien lain. Ia pakai, lalu merangkak ke arah ventilasi. Ia panjat meja kecil, mulai membuka kisi-kisi yang sudah rapuh. Suaranya beradu dengan detak jantungnya. Satu kaki masuk. Ia menyelinap seperti ular, melawan nyeri di perut setiap kali tubuhnya menyentuh dinding ventilasi. Setelah 10 menit merangkak, ia sampai di atap belakang. Di bawah sana, hutan gelap menanti. Tanpa pikir panjang, ia jatuhkan tubuhnya ke semak-semak. Suara tulangnya membentur tanah. Ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit, lalu setengah merangkak, setengah berjalan, masuk ke hutan. Beberapa jam kemudian, tubuhnya tumbang. Ia ambruk di tengah semak. Wajahnya menempel tanah, napasnya satu-satu, darah masih mengalir dari perut. Samar, terdengar suara langkah kaki. Woi, ada orang? Suara khas? Suara Indonesia. 2 petani karet lokal menemukan tubuh lemas itu. Salah satu jongkok, menepuk pipi Hamdan. Mas? Mas? Astagfirullah, ini luka operasi? Mereka segera memanggil bantuan lewat radio. Salah satu lari menuju pos militer terdekat. Kurang dari 1 jam, 2 anggota TNI Angkatan Darat tiba dengan tandu dan peralatan medis. Korban sindikat lagi, ujar salah satu tentara dengan nada geram. Sudah yang ke-4 bulan ini. Ginjalnya diambil. Kita harus cepat. Hamdan dilarikan ke pos medis militer. Infus dipasang. Antibiotik mulai bekerja. Meski tak sadar, matanya sempat bergetar saat seorang tentara mengusap dahinya dengan lembut. Telepon ke KBRI pun segera dilakukan. Pak, kami temukan lagi 1 korban WNI. Luka parah. Mohon segera dipulangkan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Hamdan berada di tempat yang tidak bau darah, tidak ada jeritan, tidak ada siksaan. Tempat yang membuatnya merasa hidup kembali. Di kamar perawatan KBRI yang sederhana tapi bersih, Hamdan membuka matanya. Bau antiseptik bercampur wangi teh hangat menyambutnya. Pak Nelson, petani yang menyelamatkannya, duduk di samping ranjang. Akhirnya kau sadar, Lek, ucapnya dengan aksen Melayu yang kental. Beberapa staf KBRI datang, termasuk seorang wanita muda dari bagian konsuler. Mas Hamdan, kami sudah proses kepulangan ke Indonesia. Kami juga sudah hubungi keluargamu. Ibumu,
menangis saat tahu kamu masih hidup. Tangis Hamdan pun pecah. Dia tidak peduli bekas luka. Tidak peduli rasa sakit. Yang penting, dia selamat. Beberapa hari kemudian, Hamdan berdiri di depan kaca kecil. Ia menatap bayangannya, pipi tirus, mata cekung. Tapi ada api kecil dalam tatapannya. Api kehidupan. Saya akan pulang. Dan saya akan bicara. Biar nggak ada lagi Hamdan lain yang tertipu, ucapnya tegas. Hari itu, mobil KBRI membawanya menuju bandara. Saat pesawat lepas landas, Hamdan menggenggam liontin kecil berisi foto ibunya. Aku pulang, Bu. Bandara Juanda, Surabaya. Suasana sore itu terasa berbeda. Dan di sana, di tengah kerumunan, seorang ibu berdiri. Matanya basah. Hamdan berlari menghampirinya. Mereka berpelukan erat. Anakku, kamu pulang, bisik sang ibu sambil menangis. Tangis haru pecah. Air mata yang menyambut kemenangan. Dalam mobil menuju rumah, Hamdan menatap jalanan kota. Surabaya yang dulu terasa jauh, kini begitu dekat. Rumah-rumah sederhana, bau gorengan di pinggir jalan, semuanya terasa hangat. Sesampainya di rumah, Hamdan duduk di depan pintu. Rumah sederhana itu kini terasa seperti istana. Ini rumah kita, Bu. Di sini, aku akan mulai lagi. Dan malam itu, di balik keheningan kampung kecil, Hamdan memulai kembali hidupnya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Karena kisah ini bukan cuma tentang penderitaan, tapi tentang harapan, tentang pulang, dan tentang keberanian untuk bangkit. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.